warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Segenap jamaah Majlis Ta'lim Masjid Asyuratus Syafi'iyah dan Majlis Dzikir serta selawat Rijalul Ansor kepada nama yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Mari sama-sama kita lanjutkan pengajian kita Fathul Mu'in. Sudah sampai pembahasan tentang fardu atau rukun-rukunnya sholat. Pembahasan kita yang terakhir kemarin, sholat itu diantara fardunya atau rukunnya adalah berdiri dalam sholat fardu. Dalam sholat fardu maka berdiri hukumnya wajib, tapi sholat sunnah tidak wajib. Kita sholat duha mau sambil duduk boleh, kita sholat tarawih mau sambil duduk boleh. Kita sholat misalnya sunnah, sholat sunnah yang lain apapun itu, sholat bentuk sholat sunnahnya, maka diperbolehkan duduk. Meskipun kita dalam keadaan sehat, boleh duduk. Tapi kalau dalam sholat fardu, maka tidak boleh kita duduk kecuali dalam keadaan sakit, di mana sakit itu sudah benar-benar sulit, sudah benar-benar menghalangi khusyuknya kita. Kalau kira-kira sambil diri itu ngebet banget sholat isya, maka duduk lebih baik, maka duduk boleh. Sholat fardu seperti itu. Di sini kemudian ada beberapa permasalahan, ada beberapa cabang yang nanti akan kita baca sama-sama. Gimana kalau orang sholat fardu tapi dia gantian, maksudnya gantian ya duduk juga, diri juga. Apa kata anak sekarang? Switch kata sekarang. Jadi atau digabung antara berdiri dengan duduk, bagaimana? Nah, ada dalam pembahasan berikut ini. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Far'un. Betul itu ya Ustaz? Qala syekhuna yajuzu li maridin amkanahul qiyamu bila masyaqqatin lawin farada la in shalla fi jama'atin illa ma'a julusin fi ba'diha as-salatu ma'ahum ma'al julusi fi ba'diha. Berkata guru kami, guru dari Syekh Zaiduddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, yaitu Syekh bin Hajar Al-Haytami, guru kami berkata, ya juzu, bolehlah limaridin untuk orang yang sakit, amkanahul qiyamu, yang masih mungkin akan si marid apa al-qiyamu berdiri bila masyaqqatin dengan tanpa kesulitan, lawin faroda jika dia sendirian. Kalau sendirian dia mampu berdiri. La in shalla jama'atan, tapi la ay la yumkinuhu, maksudnya enggak mungkin in shalla jika sholat siapa seseorang marid tadi fi jama'atin dalam jamaah, kecuali illa ma'ajulusin, bisa sholat jamaah kecuali beserta duduk fi ba'diha dalam sebagian sholat. Bolehlah untuk orang sakit yang seperti ini antara duduk dengan berdiri, kemudian dia gabungkan, bolehlah apa sholat ma'ahum beserta jamaah, ma'al julusi beserta duduk fi ba'diha dalam sebagian sholat. Wa in kana, ini goyah, dan meskipun ada apa al-afdalu yang lebih utama, itu al-infiradu, sholat sendirian. Al-infiradu, sholat sendirian. Infirad atau munfarid itu sholat sendirian. Kalau ada orang sholat fardu, entah itu sholatnya maghrib atau isya, andai dia sholat sendiri, andai dia bisa sholat sendiri, dia bisa berdiri. Tapi rasanya kalau sholat jamaah saya nggak kuat berdiri. Imamnya kalau baca surat panjang banget misalnya begitu, gimana? Bukan orang sini, bukan misalnya panjang mau imamnya. Kalau sholat jamaah ini kayaknya saya nggak kuat. Tapi kalau sholat sendiri saya kuat berdiri. Tapi ini karena jamaah benar-benar nggak kuat. Bagaimana kalau digabungkan, dia kemudian berdiri dengan duduk, maka ya juzu as-sholatu ma'ahum ma'al julusi, boleh. Gambarannya seperti ini.
Begitu imam selesai baca Fatihah, dia baca Fatihah. Tapi sampai selesai baca Fatihah waladhdallin, yang dibaca surat Ali Imran. Panjang kan Ali Imran ya. Ali Imran itu ada orang tuh nama kamu siapa? Imran. Tapi panggilannya Gulhu. Tahu cerita lengkapnya ya? Iya. Panggilannya Gulhu. Itu yang dibaca Ali Imran. Panjang banget. Begitu dia selesai, si makmum yang sakit ini dalam keadaan berdiri dia, dalam keadaan berdiri. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini baru mulai. Alif lam mim. Ini imamnya baru mulai. Wah, panjang ini kalau begini dia urusannya. Maka selesai dia waladdallin, boleh duduk. Boleh duduk. Meskipun yang lebih utama sholat sendirian. Kenapa permasalahan ini dicantumkan oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz pengarang Fathul Muin ini? Karena memang ada satu kaul yang mengatakan lebih bagus dia sholat sendirian daripada sholat jamaah, tapi digabung-gabung antara duduk dengan berdiri. Ada kaul yang mengatakan begitu. Maka oleh pengarang di sini, oleh pengarang Fathul Muin dikatakan kalau menurut guru kami boleh sholat yang seperti itu untuk orang yang sakit. Meskipun dia kalau sholat sendiri bisa berdiri, tapi kalau jamaah nggak bisa, maka boleh dia di sebagian sholatnya itu duduk boleh. Jadi dia dia berdirinya kapan? Berdirinya saat dia baca Fatihah. Karena memang Fatihah ini adalah tempat bacaan yang tempatnya itu wajib berdiri. Nggak ada rukun yang namanya Fatihah dibaca selain berdiri, pasti berdiri untuk orang yang memang mampu. Maka di sini ditegaskan di sini oleh pengarang bahwa boleh yang seperti itu, dicampur antara berdiri dan duduk. Yang utama meskipun yang utama adalah sholat sendirian. Jadi tidak ada larangan kalau sewaktu-waktu kita bertemu yang seperti itu, ini orang apa duduk nih? Nah berarti lagi praktikin ilmunya udah tinggi, berarti itu dia udah ngaji Fathul Muin. Ada sebagian yang mengatakan tidak boleh, ada sebagian mengatakan nggak boleh, udah sholat sendiri aja, nggak boleh sholat campur-campur seperti itu. Kalau duduk semua, kalau berdiri semua, tidak boleh campur-campur. Kenapa alasannya? Karena yang tidak memperbolehkan digabung antara duduk dan berdiri, karena berdiri itu lebih utama dibanding jamaah. Kalau dia bisa berdiri dalam keadaan sendirian, sholat sendiri, maka lebih bagus berdiri, karena berdiri lebih utama dibanding jamaah. Maka yang lebih utama harus dimenangkan, yaitu mendingan sholat sendiri. Ini untuk yang pegang yang berpendapat bahwa tidak boleh sholat campur-campur. Tapi menurut pengarang di sini dan juga menurut mengutip gurunya, yaitu Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, boleh yang seperti itu. Di sebagian sholatnya saat dia baca Fatihah diri, kemudian karena terlalu panjang suratnya dia duduk, itu diperbolehkan. Wakadha, dan demikian juga yajuz, boleh idza qara al-fatihata faqat, ketika membaca siapa marid al-fatihata akan Fatihah faqat saja, lam yaq'ad, maka tidaklah duduk dia, awis surata, atau membaca siapa was surata, atau baca Fatihah dan surat siapa marid qa'ada, maka duduk dia fiha, di dalam Fatihah dan surat, jaza, maka bolehlah lahu, bagi si marid, apa qiraatuha, membacanya ma'al qu'udi. Nah, ini gambaran berikutnya nih, ma'al qu'udi beserta duduk. Wa in kana al-afdalu tarkuha, wa in kana, dan meskipun ada apa al-afdalu, yang lebih utama itu tarkaha. Jadi khabarnya kana itu dia, wa in kana al-afdalu tarkaha, meninggalkan surah. Bagaimana kalau gambaran berikutnya dia mau baca Fatihah dengan surat dalam surat itu, dalam surat jamaah itu dia pengen baca Fatihah dengan surat. Ini pun imam, misalnya gambaran berikutnya imam ini pun berlaku bagi imam, meskipun imamnya itu adalah orang yang sakit tadi.
berdiri saat Fatihah, tahu-tahu habis Fatihah dia duduk. Habis Fatihah dia duduk. Ini boleh, diperbolehkan. Demikian juga diperbolehkan kalau seandainya dia dalam keadaan duduk seluruhnya, itu dalam keadaan duduk itu membaca Fatihah dengan surat, itu juga diperbolehkan. Tapi bagusnya yang lebih utama itu dia baca Fatihah diri, kemudian baca suratnya duduk, yang lebih utama. Atau dia baca Fatihah diri, ini yang paling utama nih, baca Fatihah diri dan gak usah baca surat. Baca surat. Terus bagaimana? Langsung aja, namanya imam kan bisa pegang kendali. Habis baca Fatihah kan udah gak kuat, langsung aja dia ruku seperti itu. Nah, terus bagaimana kalau dia sebagai makmum misalnya? Kalau dia sebagai makmum, tadi kan di switch ya istilah anak sekarang itu. Kalau dia sebagai makmum, saat dia mendengarkan imamnya baca surat panjang, maka ketika imamnya sudah selesai surat, kalau masih bisa berdiri, berdirilah dia untuk turun ruku bareng sama imam. Kalau masih kuat, kalau enggak ya udah duduk. Jadi gambaran di sini menggabungkan antara posisi berdiri dengan duduk. Ini boleh setelah berdiri duduk terus, boleh juga setelah berdiri kemudian duduk dan dia berdiri lagi untuk menyempurnakan bersama imam rukuknya, i'tidalnya dan seterusnya. Karena di sini ba'duha yang dimaksud di sini ya ba'dus sholat, ini yang dimaksud adalah boleh berdirinya hanya Fatihah saja, kemudian duduk sepenuhnya. Boleh juga berdirinya saat Fatihah duduk, kemudian juga berdiri lagi saat ruku dan lain sebagainya. Masih banyak kata-kata ba'dun di sini, sebagian itu bisa banyak kemungkinan. Ini untuk orang yang ingin menggabungkan antara duduk dengan berdiri. Kenapa seperti itu? Karena dia nggak pengen kehilangan fadilah jamaah. Dia nggak pengen kehilangan fadilah jamaah, maka dia pengen tetap jamaah saja meskipun dalam keadaan duduk sebagian sholat jamaahnya. Karena tahu fadilahnya jamaah. Orang jamaah itu hadirin, kalau sholat jamaah ada satu yang tidak khusyuk misalnya, karena barokahnya jamaah itu bisa keangkat semuanya. Ada satu yang kira-kira bacaannya itu makmum nih misalnya, yang bacanya kurang sempurna, barokahnya jamaah bisa keangkat. Makanya jangan tinggal jamaah. Maghrib datang ke sini, ya ada najil ya, jangan hari ini doang man. Maghrib, sempat maghrib di sini. Salat maghrib jamaah itu barokahnya jamaah bisa terangkat semuanya. Lalu bagaimana kalau orang sholat duduk? Wal afdalu, dan bermula yang paling utama lil qaidi, untuk orang yang sholat duduk itu al iftirash, duduk iftirash, tsumma tarabbu, kemudian duduk tarabbu itu sila, tsumma tawarruku, kemudian tawarruk. Duduk yang paling utama itu duduk iftirash seperti ini. Iftirash itu menjadikan telapak kaki kita sebagai alas. Ini iftirash. Kenapa disebut iftirash? Karena ini dijadikan sebagai alas. Telapak kaki bagian kiri dijadikan sebagai alas untuk duduk kita. Posisi kirinya seperti ini. Posisi tangannya, kaki kanannya telapaknya bagaimana? Kaki kanannya ini menghadap, jari-jarinya menghadap kita seperti ini. Kalau bisa semuanya. Kalau nggak bisa minimal jempolnya aja. Ada mungkin yang agak susah gitu ya. Jempolnya aja minimal, jempolnya ada kita. Jempolnya ada kita. Ini untuk memastikan bahwa seluruh anggota badan kita itu benar-benar menghadap pada Allah, yaitu menghadap kita sebagaimana dada kita. Tangan juga begitu. Tangan juga menghadap kita, ujung jari-jarinya itu usahakan menghadap kita. Namanya iftirash. Orang sholat, maaf saya belakang ini ya, karena saya pengen ini. Kemudian yang kedua, posisi selain iftirash yaitu tarabbu. Tarabbu itu sila. Ini nama tarabbu. Tarabbu dulu mana sih deh? Tarabbu. Nah kemudian setelah tarabbu, posisi yang ketiga yang utama itu adalah tawarruk.
Tawarruk itu seperti ini. Kenapa disebut tawarruk? Ini namanya warok. Warok itu bokong, antar menjadikan pantatnya sebagai alas. Nah, namanya tawarruk seperti ini. Duduk tasyahud akhir. Kakinya juga seperti itu. Kakinya kalau bisa semuanya ya semuanya. Ada kiblat, ujung kakinya, jari-jarinya ya ada kiblat. Kalau nggak bisa gimana jempol. Kalau begini gimana? Ya sakit. Ustaz saya begitu. Kenapa emang? Asal mula. Nggak ada anak muda banyak. Sakit sih kalau gitu nggak apa-apa. Tapi utamanya seperti ini namanya tawarruk. Tawarruk itu yang ketiga. Untuk posisi duduk, 3 itu yang paling ya yang secara urutan yang utama iftirash, kemudian tarabbu atau sila, baru tawarruk. Udah yang pernah juga sholat sila lagi sakit? Kapan-kapan? Emang mau sakit? Enggak, sholat sunnah aja. Sholat sunnah kalau sehat mah nggak apa-apa. Jadi begini, Allahu Akbar, ngambil bang, ngamalin Fathul Mu'in. Sila, tarabbu, sila yang kedua, lalu yang ketiga itu adalah tawarruk. Kalau duduk nggak bisa bagaimana? Fa in ajiza, maka jika tidak mampu, marid, orang yang sakit, anis sholati, dari sholat qa'idan, dalam keadaan duduk sholat, maka sholatlah si marid muttaji'an, dalam keadaan tidur miring ala jambihi. Jambun itu ya, bukan junub aja. Nah, orang ada harokatnya boleh jambun, boleh junub. Ala junubihi, sholat dalam keadaan junub. Gimana urusannya? Sholat muttaji'an ala jambihi, sholatlah si marid, orang yang sakit tadi, muttaji'an dalam keadaan tidur miring, berbaring miring, ala jambihi, atas sisi kanannya, atas sebelah kanan, ala jambihi, atas sisi badannya. Si marid mustaqbilan, menghadap lil kiblati, kepada kiblat, biwajihi, dengan wajahnya marid atau dengan wajahnya musalli, wa muqaddami badanihi, dan dengan bagian depan badannya. Di sini belum ada kata-kata sisi kanan atau kiri. Disebutkan wa yukrahu dan makruh. Wa yukrahu dan makruh apa alal jambil aisari, bagian sebelah kiri, sisi badan sebelah kiri, bila udrin, dengan tanpa udzur. Ini posisi yang kedua, gaya sholat yang kedua untuk orang sakit ya, yaitu muttaji itu tidur dengan sisi badan sebelah kanan atau kiri. Kalau masih bisa pakai yang kanan, maka makruh pakai yang kiri. Gimana posisinya? Kayak ini, kayak mayit di liang lahat. Jadi posisinya seperti ini. Kayak gini ya, begini. Posisinya begini. Ini namanya muttaji. Madhabnya madhab kiblat. Ya, kemudian ya kalau nggak pakai peci ya apa sih sunnah. Peci saya awing mahal nih. Lecet soalnya kalau ini kalau penyok-penyok. Jadi gini namanya muttaji nih. Nah, ini namanya muttaji. Seperti ini. Gimana kakinya? Kakinya bagusnya lurus. Yang penting sisi sebelah kanan kita ini sebagai alas. Yang penting dada kita bagian depan ini menghadap kiblat. Ya, muqaddami badanihi. Ini kanan. Gimana kalau kiri? Andai ada udzur, kalau kiri dia kalau kanan dia nggak bisa, sakit. Orang di sininya entah bisul, entah di sini bekas jahitan ya, namanya sesar gimana? Oh, udah pernah Mas? Ya pokoknya di sini habis operasi gitu. Ya habis operasi sini dia bisa. Bisanya kiri gimana? Boleh. Ini kalau tanpa alasan, tanpa udzur, dia pengennya pakai kiri aja. Padahal bisa kanan begini. Boleh, sah sholatnya tapi makruh. Ini sholatnya sah tapi makruh. Boleh pakai bantal kalau itu. Ya, namanya muttaji, duduk secara miring.
Muttaji. Lalu mana tadi kacamata saya? Wa yukrahu alal jambil aisari bila udhrin, makruh dengan bagian sebelah kiri, bagian badan sebelah kiri, makruh ittija, ya makruh tidur miring dengan bagian sebelah kiri, bila udhrin dengan udhur. Fa mustalqiyan, nah di sini atapnya kepada shalla muttaji'an dan fa mustalqiyan, ai fa shalla mustalqiyan. Kalau masih tidak bisa juga, maka sholatlah dia dengan cara celentang. Mustalqiyan itu ala dhahrihi, di atas punggungnya marid, orang yang sakit. Wa masahu ilal kiblati, dan bermula kedua ini akhmas nih, jadi telapak kaki bagian dalam namanya akhmas itu. Kedua telapak kaki bagian dalamnya ilal kiblati, itu tetap menghadap kiblat. Waya, nih masih lanjutannya, wajib dan wajib apa ya doa, meletakkanlah orang yang sakit tadi, orang yang sholat dalam keadaan mustalqi, meletakkan siapa mustalqi tahta ra'sihi, di bawah kepalanya mustalqi, meletakkan nahwa makhiddatin, semisal bantal, liyastaqbila, supaya menghadap siapa mustalqi biwajihi, dengan wajahnya mustalqi, al-kiblata, akan kiblat. Wa ayyumi'a dan adalah dia memberikan isyarat ila shawbil kiblati, kepada tepat kiblat, tepat arah kiblat, maksudnya memberi isyarat raki'an, dalam keadaan rukuk, wasajidan dan sujud, wa bisujudi, dan dengan sujud, akhfadha, halnya lebih rendah, minal ima'i, daripada isyarat, ila ruku', kepada ruku', in ajiza anhuma, in ajiza, jika dia tidak mampu, anhuma, dari ruku' dan sujud. Lanjut. Fa in ajiza, maka jika tidak mampu siapa mustalqi atau siapa orang yang sakit, anil imai, dengan memberikan isyarat bi ra'sihi, dengan kepalanya, au ma'a bi ajfanihi, maka memberikan isyarat siapa musalli atau mustalqi bi ajfanihi, dengan kelopak pelupuk mata. Ajfan itu kelopak mata. Bi ajfanihi, dengan kelopak matanya. Mana lagi nih? Fa in ajiza, maka jika tidak mampu siapa marid, ajra af'al salat, ajra, maka hendaklah mengalirkan siapa marid, atau memberlakukan siapa marid, melakukan af'al salati, akan perbuatan-perbuatan salat, ala qalbihi, di atas hatinya atau dalam hatinya si marid, orang yang sakit. Fala tasqutu, maka tidaklah gugur tidaklah gugur anhu, dari marid, dari orang yang sakit, apa as-salatu, salat, madama aqluhu tsabitan, selagi masih ada apa aqluhu, akalnya si marid itu tsabitan, tetap. Ini cara terakhir, posisi terakhir, maksudnya posisi yang sudah paling ini, paling payah. Kalau duduk nggak bisa, sila nggak bisa, tawarruk nggak bisa juga, tidur miring udah nggak bisa, kiri juga nggak bisa, maka celentang, mustalqin. Celentang itu dengan syarat telapak kaki bagian dalam kita ini harus menghadap kiblat. Telapak kaki bagian dalam harus menghadap kiblat. Jadi bagaimana? Yang nggak boleh kita tidur misalnya atau celentang, kemudian telapak kaki kita itu dilipat seperti ini. Contohnya misalnya gambaran dilipat, tapi kita tidur, namanya bukan celentang lagi. Terus syaratnya juga kepala kita diganjel dengan bantal misalnya, harus diganjel supaya telapak kaki dan bantal telapak kaki dan muka kita ini menghadap kiblat. Saya lagi praktek, ada praktek konser. Jadi begini, ini namanya mustalqiyan. Kalau kiblatnya sana ya, iya, madhabnya sana. Andai kiblatnya sana ya, kiblatnya sana. Dah, celentang.
Nah, ini namanya ahmas. Ahmas ini harus menghadap kiblat. Kemudian dia sedikit dengan bantal. Dia sedikit dengan bantal. Bagaimana ruku dengan sujudnya? Kemarin kita udah bahas kalau orang yang sholat. Ya, ini lagi kerang bro. Kita asar. Kalau orang dalam keadaan duduk, ruku dan sujudnya kan harus dibedakan. Kalau dalam keadaan duduk, sujud ya tetap aja sujud kayak biasa. Rukunya bagaimana? Rukunya itu sekiranya jidat kita ini sudah segaris dengan daerah atau bagian setelah dengkul. Jadi jangan rukunya begini aja. Rukunya begini aja jangan. Minimal begini. Ini jidat kita sudah sejurus atau sudah sejajar dengan bagian di depan lutut. Nggak boleh di belakang lutut begini aja, nggak boleh. Nah sujudnya bagaimana? Sujudnya biasa aja. Orang yang sholat tawarruk atau sila juga gitu. Ketika kita udah selesai, ya udah selesai surat kemudian ruku. Ya ruku yang biasa gini. Yang begini, sujudnya ya sujud biasa aja. Dalam keadaan duduk. Gimana dalam keadaan tidur, ittijah, tidur miring atau celentang? Maka sujud dan rukunya menggunakan kepalanya diarahkan betul ke kiblat. Coba segini, kayaknya saya dulu kan. Jadi kalau pakai bantal, ini buat yang benar-benar sakit ya. Andai udah pakai bantal gitu ya, bantalnya. Stalki. Yang sholat dalam keadaan celentang, stalki. Ini udah pakai bantal gini. Nah, penting agak ke kiblat gitu ya. Lakum dinukum waliyadin. Rukunya gimana? Rukunya begini aja. Sujudnya gimana? Sujudnya lebih dalam lagi. Begini. Sujudnya. Duduknya bagaimana? Duduknya biasa aja. Duduk seperti keadaan berdiri. Duduk seperti keadaan berdiri. Yang dibedakan cuma ruku dengan sujud. Ini pun kalau mampu. Ini pun kalau bisa pakai isyarat kepala. Kalau udah nggak bisa pakai kepala, ngangkatnya udah payah banget, maka pakai kelopak mata aja, pakai kedipan mata maksudnya. Kelopak mata. Asal diniatin aja. Begitu kita udah baca, pasti kan baca Fatihah mungkin kita nggak melotot terus ya. Baca Fatihah mungkin ada kedip. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Mata kita kiblat. Jangan ke atas. Mata kita ke Ar-Rahman. Makanya kudu diganjel banget gini supaya mata kita ke kiblat ya. Maliki yaumiddin. Iya kan kedip juga tuh lagi baca. Kuliah ayyuhal kafirun lakum. Kuliah ayyuhal kafirun langsung lakum dinukum waliyadin. Maka kedipan yang untuk ruku ini kita niatkan. Untuk ruku subhanarabbil azim. Kedip lagi niatkan untuk i'tidal. Rabbana lakal hamd. Demikian seterusnya. Sujud lagi maka isyarat ajfan istilahnya di situ. Kelopak mata dengan cara berkedip ini sebagai isyarat kalau memang sudah tidak mampu lagi untuk angkat kepala. Itu ajfan. Udah ngeket, praktik ngeket. Kalau tidak mampu lagi dengan itu, dengan isyarat kepala, maka cukup dengan kelopak mata. Pakai isyarat kepala nggak bisa, maka bisa dengan isyarat kelopak mata dalam keadaan tidur celentang. Terus bagaimana kalau pakai kelopak juga nggak bisa, merem aja matanya udah nggak bisa. Kalau melek muter kayaknya, ya dia ini apa namanya vertigo. Kalau melek matanya muter, merem aja nggak apa-apa, merem. Terus bagaimana merem di sini? Maka dia cukup mengalirkan atau memperlakukan gerakan-gerakan sholat, perbuatan sholat dalam hatinya. Artinya dia bayangkan dia lagi berdiri, kemudian baca Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau mau rukunnya aja,
atau Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Gitu kalau masih bisa ngucapin. Tapi kalau udah nggak bisa ngucapin juga, maka cukup dalam hati aja semuanya. Gambar atau bayangkan lagi berdiri, lagi takbir. Nggak kedengeran kan? Nggak kedengeran, masih dalam hati. Dalam hati itu saya bayangkan lagi baca Fatihah, terus semua itu dijalankan atau dilakukan dalam hati, benar-benar dalam keadaan tidak diketahui oleh orang, hatinya aja, geraknya juga udah nggak ada. Karena selama masih ada akal, selama masih bisa menangkap respon, nih samping saya ada orang-orang, terus ada yang nengokin saya, ada yang datang, selama masih begitu, masih ada kesadaran, maka tidak gugur kewajiban sholat. Makanya hati-hati, jangan cuma gara-gara ini doang keselio kagak sholat, cuma gara-gara sakit perut doang kagak sholat. Selama masih ada akal atau masih ada kesadaran, ya masih ada kesadaran, dia bisa tahu bahwa ada orang sekitar dia, maka wajib tetap sholat, tidak gugur. Tidak gugur atas kutu, tidak gugur kewajiban sholat, tetap wajib. Hati-hati ditanyain itu. Orang masih masih bisa mendengar suara orang, masih bisa, maka tidak gugur kewajiban sholat. Artinya masih wajib meskipun dia udah berbaring, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Selama masih ada kesadaran, maka wajib hukumnya. Ini saya sampaikan di sini sebagaimana yang ada di kitab Fathul Mu'in. Alasannya diantara lain kenapa muallif mengatakan seperti ini, dan juga ini menurut semua ulama Syafi'iyah, menurut ulama mazhab Syafi'i, maka wajib tetap sholat meskipun udah nggak bisa apa-apa. Kedip aja udah nggak bisa, apalagi ngomong udah nggak bisa, merem aja dia, nafas juga kadang-kadang udah nggak ada. Tahu ada nggak ya orang, ada nggak kasus nggak napas tapi masih sadar? Nggak ada ya. Ya pokoknya minimal napas, dia masih napas dan masih sadar, maka tidak gugur kewajiban sholat. Tetap wajib sholat selama masih ada kesadaran. Terus sebentar. Semua ulama Syafi'i mengatakan seperti itu. Tetap wajib sholat selama masih ada kesadaran. Nah ini bisa kita bandingkan dengan madhab lain. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, ulama Maliki dan Hanafiyah, ini mengatakan kalau sudah tidak bisa menggerakkan semuanya itu, maka gugur kewajiban. Artinya kalau udah diem aja, maka gugur kewajiban sholat. Itu menurut dua imam ini, Imam Malik dan Imam Hanafi. Kalau menurut Imam Syafi'i, tetap selama masih ada kesadaran, masih ada akalnya. Wa inna ma akharu al-qiyama an sabiqaiha min taqaddumihi alaihima ma taqaddumihi alaihima lianna ruknani hatta fin nafli. Dan hanyalah mengakhirkan siapa ulama, para ulama, kenapa para ulama mengakhirkan al-qiyama akan rukun berdiri an sabiqaiha, dari dua yang mendahulunya, yaitu takbir dan niat, ma taqaddumihi beserta lebih dahulunya berdiri alaihima atas takbir dan niat, liannahuma karena sesungguhnya takbir dan niat itu ruknani rukun dua-duanya, hatta fin nafli hingga dalam salat sunnah, wa dan sedangkan dia al-qiyam berdiri maksudnya ruknun fil faridati faqat, itu hanya rukun dalam salat fardu faqat saja. Rukunnya salat itu yang pertama apa? Niat. Niat dulu berdiri dulu, ya. Diri dulu. Tapi kenapa yang disebutin niat dulu? Ya. Jadi yang di luar rukun sholat itu niat apa diri? Ya sekarang kita sholat diri dulu apa niat dulu? Diri dulu, baru niat sampai takbiratul ihram. Tapi kenapa yang disebutin kok niat dulu? Diri disebutkan yang ketiga. Niat, ya sebelum niat apa? Takbiratul ihram ya.
takbiratul ihram, kemudian setelah takbiratul ihram niat, habis itu baru diri. Kenapa kok didahulukan niat dan takbiratul ihram, kemudian berdiri itu belakangan, yang ketiga? Padahal tuh melakukan itu bareng semua. Dalam keadaan berdiri, takbiratul ihram dan niat itu dilakukan. Kenapa? Karena berdiri ini hanyalah rukun dalam sholat fardu saja. Sedangkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, hatinya niat. Ini rukun bukan hanya dalam sholat fardu, tapi dalam seluruh sholat, baik fardu maupun sunnah. Ini wajib rukun yang kedua ini. Ini alasan kenapa para ulama kalau nyusun rukun sholat pasti yang pertama niat dulu, baru takbiratul ihram, baru apa? Iya, baru berdiri. Berdirinya belakang, alasannya karena berdiri hanya rukun dalam sholat fardu. Berdiri tidak menjadi rukun dalam sholat selain fardu, selain sholat wajib. Dalam sholat sunnah nggak ada rukun berdiri. Ini alasan para ulama. Itu kenapa pengarang menyebutkan bagian terakhir yang kita baca ini, karena tadi mungkin ada pertanyaan kenapa berdiri diletakin belakang, padahal lebih dulu kita pasti berdiri dulu baru niat baru takbiratul ihram kan sebenarnya. Kenapa nggak disebutkan berdiri duluan? Alasannya itu tadi, karena berdiri hanya menjadi rukun dalam salat fardu, sedangkan takbiratul ihram dan niat ini menjadi rukun dalam semua salat. Kamutanafilin, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.